Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayol ikhwah al-mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menuju bulan Ramadan. Di hari ini kita kembali belajar masih pembahasan bekal ilmu ya menuju Ramadan. Ini adalah bagian yang kedua bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Di edisi hari ini hari Selasa, kita sudah berada di tanggal 26 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun antum berada. Di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan tentang menyambut Ramadan ya dengan bekal ilmu. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan bekal apa lagi yang akan beliau sampaikan tentang ilmu Ramadan ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat di kesempatan kali ini bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, muafiq barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum pemirsa dan pendengar dimanapun antum berada. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya seperti yang Ana sampaikan tadi. Ya, dan insya Allah kami umumkan ya untuk kajian beliau akan pindah jadwal ya. Dan kaum muslimin muslimah untuk Mau'izah Ramadan ada juga nanti insya Allah asatizah kita yang insya Allah menyampaikan bekal-bekal dan ilmu di bulan Ramadan. Taib, ini mungkin ya perjumpaan kita yang terakhir, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah lebarannya atau bulan Syawal. Langsung saja kita dengarkan, ini dia bekal ilmu menuju Ramadan bagian yang kedua. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat kembali melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah.
Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa bekal yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah ketika akan bertemu dan menyongsong bulan Ramadan. Di pertemuan lalu kita sudah sampaikan kenapa kita mesti melakukan persiapan-persiapan. Kemudian kita terangkan juga persiapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 inti doa. Yang pertama, dipanjangkan umur, semoga kita bertemu dengan Ramadan. Kemudian yang kedua, berdoa semoga kita diberikan taufik dan hidayah pertolongan agar mudah untuk beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, di antara bekal yang harus kita siapkan menyongsong Ramadan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya taubat ini merupakan amalan rutin seorang muslim dan muslimah. Karena dengan kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung kita sudah mengakui akan kelemahan diri kita, kita sudah mengakui bahwa si kita manusia ini adalah manusia, seseorang yang berlumur dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dan itulah manusia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat kepadanya. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Tahrim yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Di dalam hadis dalam Sunan Tirmizi, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap keturunan Adam itu manusia, yaitu kita, khata', selalu melaksanakan perbuatan dosa, selalu terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ini kalimat khata' para jemaah ini merupakan sighah mubalaghah yang menerangkan bahwasanya kita manusia ini bukan sekali, 2 kali, 3 kali melakukan dosa, Anda bahkan berkali-kali. Itulah kita, khata'. Namun Nabi SAW mengatakan, wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya bukan di masalah perbuatan dosanya, tapi ketika kita berdosa, apakah kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Jadi semua manusia melakukan perbuatan dosa, tapi tidak semua manusia mampu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui, ya, taubat ini adalah amalan rutin yang harus kita lakukan setiap saat bahkan. Namun penekanannya lebih kalau kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan musim-musim ibadah, maka amalan ini lebih ditekankan lagi. Ya. Nah, disinilah kenapa kita harus bertaubat sebelum datangnya Ramadan. Kita mengetahui Ramadan menawarkan kepada kita berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kondisikan agar kita bisa menjadi orang yang taat di bulan Ramadan. Ya, karena di dalam hadis yang masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika datang bulan Ramadan itu syaitan-syaitan akan dibelenggu. Pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup. Ya, artinya memang Allah Subhanahu wa taala sudah kondisikan agar kita beribadah sebanyak-banyaknya, agar kita tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau seandainya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita tidak mampu untuk menjadi seorang hamba yang taat, kapan lagi? Ya, dengan segala keberkahan Ramadan, ya, yang menjadi musuh kita ketika itu hanya diri kita sendiri sebenarnya.
Sedangkan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keinginan kita untuk melakukan ibadah itu sangat besar. Ini di antara keberkahan Ramadan. Coba kita bayangkan kalau seandainya dalam keadaan seperti itu kita tidak mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidakmampuan kita bisa jadi karena kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Sehingga beban dosa itu semakin menggundung dan memberatkan pundak kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk bisa bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah poinnya gitu. Ya, makanya lanjutan daripada hadis itu wa yunadi munadin, akan menyeru seorang penyeru, dia akan mengatakan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan ketaatan, aqbil, marilah. Orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, aqbil, marilah lakukan, sekaranglah momennya untuk taat, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah. Inilah waktunya, inilah momennya. Wa ya baghiyal khair aqbil, marilah. Namun juga dia akan mengatakan wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang-orang senantiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat, aqsir, cukuplah, berhentilah. Ini bulan Ramadan. Ya, jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah kondisikan untuk kita bisa tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Makanya kemudahan itu akan semakin kita dapatkan ketika kita mengawalinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Sehingga belenggu-belenggu dosa dan maksiat yang memberatkan pundak dan seluruh anggota tubuh kita akan terurai. Sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar yang dikatakan oleh seorang ulama ketika dia mengatakan rahimahullah, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah orang yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki hubungannya, memperbaiki dirinya sebelum datangnya Ramadan. Kenapa dikatakan orang seperti itu berbahagia? Karena dia sudah melakukan sebuah kebaikan. Dia sudah mengawali musim ibadah itu dengan sebuah kebaikan, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga belenggu-belenggu dosa itu akan dibebaskan dengan bertaubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita rasakan, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata selama ini yang membuat kita malas beribadah, yang membuat kita berat untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yang membuat kita tidak betah untuk bisa sholat, tidak betah untuk baca Al-Quran, tidak betah untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya, itu adalah karena beban dosa kita. Ya. Dikatakan Nabi SAW dalam sebuah hadis Sunan Tirmidzi juga hadisnya. Nabi SAW mengatakan, idza aznaba al-'abdu, ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan dibintikkan bintik hitam di hatinya. Ya, ketika seseorang berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan bintikkan bintik hitam di hatinya. Nah, Nabi mengatakan fa in taba wastaghfara, maka jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suqila qalbuh, maka hatinya itu akan dibersihkan daripada bintik-bintik hitam tadi. Fa in zadat hatta ta'lu qalbu, tapi kalau dia melakukan perbuatan dosa, ya, yang satu perbuatan dosa akan dibintikkan bintik hitam di hatinya. Kalau dia senantiasa melakukan perbuatan dosa tidak diiringi dengan taubat, maka hati itu akan dibintikkan dengan bintik-bintik hitam. Sehingga hati itu akan tertutup oleh bintik-bintik hitam perbuatan dosa tadi. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati mereka itu sudah kotor. Ya, hati mereka itu sudah ternodai dengan apa?
dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya, coba bayangkan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan berbagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kondisinya sudah dibuat sedemikian rupa untuk kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan dilipat gandakannya pahala. Apapun kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di bulan tersebut, pahalanya tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mampu untuk memaksimalkannya. Ya, walaupun kita semangat beribadah, ya, bisa jadi hanya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, setelah kita akan malas lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengawalinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Ya, maka mengawali Ramadan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang positif. Ya, agar kita diberikan kemudahan, agar kita diberikan keringanan untuk bisa memaksimalkan beribadah di bulan tersebut dengan berbagai bentuk ketaatan. Karena harus kita ketahui, mampunya kita beribadah di bulan tersebut, mampunya kita untuk memaksimalkan setiap detik daripada hari-hari Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu murni karunia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena ilmu kita, bukan, tapi faktor utamanya adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik dan hidayah ini hanya didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan dosa akan memisahkan seseorang dari rahmat Allah. Seolah-olah ada dinding yang sangat besar dan tinggi di situ, sehingga dia tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala aktivitasnya, sehingga berat bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan tidak pernah secara kontinu dan tidak pernah dengan rasa nyaman yang seharusnya. Makanya kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara tiga yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mendapatkan kecelakaan, ya, itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan selesai, tapi tidak ada satupun dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raqima an fi rajulin adrakahu Ramadan summan salakh falam yughfar lah." Ya, celakalah seseorang, dia bertemu dengan Ramadan, summan salakh, Ramadan berakhir, falam yughfar lah, tidak ada satupun dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang seharusnya orang-orang mendapatkan keberkahan, orang-orang mendapatkan titel takwa di akhir Ramadan, tapi karena dia tidak mampu memaksimalkan ibadah di bulan tersebut, karena dia tidak membasuh kesalahan-kesalahan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang-orang yang rugi. Itulah kerugian yang sebenarnya. Ya, dipanjangkan umur, diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan dalam keadaan yang sehat walafiat jasmani dan rohani, tapi jauh daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, makanya taubat merupakan langkah yang positif. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari saja itu 70 marrah, 70 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang tidak memiliki dosa. Kalaupun beliau berdosa, Allah Subhanahu wa taala sudah ampunkan dosa-dosanya, tapi beliau tetap beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali sehari. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan 100 kali. Ya. Nah, kalau kita bawakan kepada diri kita yang bukan siapa-siapa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita lebih butuh untuk beristighfar, kita lebih butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sekarang ini diberikan kesempatan untuk bertemu dengan musim-musim ibadah Ramadan. Dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga
kita diberikan kemudahan, kita diberikan taufik, kita diberikan inayah, kita diberikan pertolongan untuk dapat memaksimalkan setiap detik daripada Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama Ramadan, para pemirsa mendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk berada di level yang tinggi itu bukan sehari 2 hari tapi 30 hari. Ya, maka istiqomah itu sangat diperlukan. Ya, bahkan semakin ke ujung nanti akan menawarkan berbagai bentuk pahala yang lebih besar daripada yang pertamanya. Semakin ke ujung semakin besar pahala-pahala yang Allah janjikan. Nah, coba bayangkan kalau saat ini kita tidak memulainya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita katakan kepada diri kita masing-masing, kalau seandainya saya tidak bertaubat di bulan Ramadan ini, kapan lagi? Kalau saya tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan ini, kapan lagi? Kalau saya tidak akan ke masjid di bulan Ramadan ini, kapan lagi saya akan ke masjid? Kalau saya tidak akan khatam Quran, ya 1 kali khatam saja di bulan Ramadan ini, kapan lagi? Ya, makanya ibadah-ibadah yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan seharusnya adalah ibadah-ibadah yang spesial, yang luar biasa gitu. Kalau kita biasa sholat duha contohnya 2 rakaat ya, di luar Ramadan, maka di Ramadan harus lebih ditingkatkan. Apakah kualitasnya ataupun kuantitasnya. Kenapa? Ini Ramadan. Kalau kita biasa membaca Al-Quran di luar Ramadan, maka di Ramadan ini bacaan kita harus luar biasa. Apa yang harus luar biasa? Kualitasnya dan juga kuantitasnya. Kenapa? Ini bulan Ramadan. Ramadan itu adalah syahrul Quran. Maka kita harus memberikan segala apapun yang mampu untuk kita berikan. Nah, satu caranya adalah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah amalan yang dianjurkan setiap saat, cuman lebih ditekankan ketika kita memasuki bulan Ramadan, agar kita diberikan taufik pertolongan untuk mudah beribadah di bulan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah melatih diri kita untuk melakukan ketaatan. Ya, karena kita mengetahui bahwasanya sesuatu itu kalau dilakukan secara mendadak itu hasilnya tidak maksimal. Ya, sesuatu itu kalau kita lakukan secara mendadak maka hasilnya tidak akan maksimal. Dan kita manusia ini butuh proses untuk menjadi orang baik. Tidak mungkin seseorang menjadi baik secara instan. Itu mustahil. Harus dilakukan proses-prosesnya gitu. Tahapan-tahapannya. Yang mana kalau dia sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut, maka insya Allah dia akan menaiki jenjang yang berikutnya. Nah, hal seperti ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah hasanah kita. Beliau adalah suri teladan kita. Ya, dan beliau adalah manusia yang paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya, Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lainnya. Pertanyaannya para pemirsa mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Jawabannya adalah untuk beliau melatih dirinya berpuasa agar nanti di bulan Ramadan lebih mudah untuk berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala keutamaan, kemuliaan yang beliau miliki, sebenarnya beliau tidak butuh kepada itu para pemirsa, tapi beliau ingin kita umatnya belajar daripada hal-hal seperti itu. Ya, apalagi kita yang bukan orang yang mungkin ya tidak biasa puasa. Kita jarang puasa Ayyamul Bid yang 3 hari di pertengahan bulan, kita jarang puasa Senin Kamis contohnya. Nah, kalau kita langsung berpuasa selama 30 hari, itu mungkin sebagian orang merasakan berat yang luar biasa. Ditambah dengan aktivitas siangnya seperti biasa, bekerja seperti biasa, mungkin saja durasi waktunya yang berkurang.
Yang awalnya mungkin dia pulang jam 4 sore, sekarang dia pulang jam 2 atau jam 1, tapi tetap secara kuantitasnya dia sama pekerjaannya. Itu lebih memberatkan lagi. Nah, kalau dia tidak membiasakan diri untuk melakukan perbuatan baik seperti berpuasa, maka akan berat. Dan ini dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, maka kalau kita perhatikan para ulama, ya, rahimahumullah, di bulan Sya'ban ini merupakan ajang mereka untuk melakukan latihan-latihan. Trainingnya itu di bulan Sya'ban ini. Ya, jadi mereka akan meningkatkan kualitas ibadah mereka, apakah kualitasnya ataupun kuantitasnya itu di bulan Sya'ban ini. Kenapa demikian? Karena akan memasuki peperangan yang sesungguhnya, kompetisi yang sesungguhnya. Dia adalah Ramadan. Mereka akan meningkatkan sholat berjamaahnya, mereka akan meningkatkan sholat malamnya, mereka akan meningkatkan puasa sunatnya, mereka akan meningkatkan bacaan Al-Qur'annya, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka akan memasuki musim daripada musim-musim ketaatan. Agar mereka terbiasa beribadah. Di bulan Ramadan, mereka sudah melakukannya di jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Sehingga latihan-latihan yang mereka lakukan itu sangat bermanfaat ketika mereka masuk ke hari hanya, itu bulan Ramadan. Ya, kalau dalam bahasa kitanya para pemirsa, kita tidak kaget lagi gitu. Sehingga kita sudah bisa merencanakan berbagai bentuk perencanaan. Kita harus punya itu para pemirsa, sehingga kita bisa melihat apakah Ramadan kita di tahun ini lebih baik daripada tahun yang lain atau bagaimana. Ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan di diri kita, ya, ada sesuatu hal mungkin, ya, kita kalau sering melakukan sesuatu, bersentuhan dengan sesuatu, ya, membuat kepekaan kita itu berkurang. Seperti Ramadan ini kita sering bertemu dengannya, ya, di usia kita yang mungkin 40, 50, 60 tahun kita sudah biasa bertemu dengannya, sehingga terbiasanya kita bertemu menghilangkan kepekaan kita dengannya. Padahal Ramadan ini adalah musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus camkan dengan sebaik-baiknya gitu. Salah satunya adalah dengan memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Sya'ban ini. Walaupun mungkin tidak tersisa banyak hari, ya, tetapi tidak ada kata lambat untuk memulai sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Nah, dengan kita melakukan latihan-latihan tadi, sebenarnya adalah untuk mempermudah langkah kita di dalam memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Jadi kita hanya tinggal meningkatkan ritme daripada ibadah itu. Secara materinya kita sudah melakukannya. Apakah sholat berjamaahnya kita sudah menjaganya, apakah sholat sunatnya kita sudah menjaganya. Cuman yang perlu kita tingkatkan adalah ritme daripada ibadah tersebut. Mungkin kalau di bulan Sya'ban ini kita melaksanakan 2 rakaat, ya, nanti di bulan Ramadan kita sudah bisa melaksanakan 4 rakaat salat duhanya, sehingga ada peningkatan yang signifikan, ya, wujud daripada bahwasanya kita sangat antusias beribadah di bulan Ramadan. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, ya, melatih diri kita untuk melakukan ketaatan sebelum Ramadan. Baik, kemudian yang keempat, ini yang paling penting sebenarnya, dia adalah tafaqquh fiddin. Ya, membekali diri kita dengan ilmu. Ya, kita awali dulu dengan mempelajari keutamaan Ramadan. Ya, seperti yang dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Kadang-kadang seseorang anggap biasa Ramadan karena dia tidak mengenal keutamaan-keutamaannya. Yang kita maksud adalah keutamaan secara syariat. Apa sebenarnya keutamaannya? Setelahnya baru nanti kita mempelajari tentang masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, sehingga ibadah kita, ya, ibadah yang kita lakukan itu benar-benar berkualitas. Karena ibadah itu kita topang dengan ilmu. Ya, makanya dalam Islam seseorang harus berilmu dulu, baru dia boleh beramal. Ya, maka Imam Bukhari rahimahullah membuat kitab tentang masalah itu. Bab, ya, dalam kitab beliau, bab al-ilmu qabl qauli wal amal. Jadi mengilmui dulu baru boleh mengatakan sesuatu atau beramal. Ya.
Dan kalau kita perhatikan ya, banyak hal yang harus kita pelajari gitu. Ya, yang mungkin di sebagian masyarakat menjadi hal yang biasa. Contoh tentang masalah niat kita katakan. Niat merupakan satu di antara rukun ibadah, termasuk dia adalah rukun di dalam kita berpuasa. Ya, niat itu adalah gerakan hati, imbi'athul qalbi. Makanya ketika kita akan berniat untuk melakukan sebuah ibadah, itu dalam hati kita yang kita rasakan. Nah, di situ para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan di antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunat. Ya, karena niat puasa wajib ini memiliki keistimewaan tersendiri gitu. Ya. Yang pertama di antara hal yang harus kita perhatikan dalam masalah ini, niat puasa wajib, puasa Ramadan ini, yang pertama adalah dia harus dilakukan pada malam hari. Ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Malam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa bagi dia. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita berniat untuk puasa Ramadan, niat itu harus kita lakukan pada malam hari. Mulai setelah kita berbuka sampai nanti 1 detik sebelum masuknya waktu subuh. Itu namanya tabyid. Ya, dan ini berbeda dengan puasa sunat. Karena kalau puasa sunat tidak harus tabyid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah datang kepada Aisyah, ya, di siang hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal indakum ta'am, adakah makanan? Maka Aisyah mengatakan tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza ana sha'im, saya berpuasa. Jadi kalau puasa sunat itu tidak perlu di malam hari. Selama kita tidak makan dan minum setelah subuh itu, ya, kemudian kita berniat untuk berpuasa setelahnya, tidak ada masalah. Tapi kalau puasa wajib itu harus di malam hari, berdasarkan kepada hadis tadi. Ya, dia harus tabyid. Karena kalau kita baru berniat setelah adzan subuh, maka hadis mengatakan fala siyamalah, tidak ada puasa bagi dia. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah harus ta'yin. Ta'yin itu maksudnya harus ditentukan niatnya. Karena di antara sekian banyak, ya, faedah daripada niat adalah dia membedakan di antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunat. Jadi harus ditentukan gitu. Kemudian yang ketiga, niatnya dia harus tikrar, harus diulang-ulang. Artinya kita harus berniat setiap malam. Karena Ramadan yang pertama itu berbeda dengan Ramadan yang kedua, dia terpisah gitu. Ya, bukan berarti kalau saat ini kita tidak sah puasa kita di Ramadan yang pertama, bukan berarti kita tidak boleh lagi berpuasa, tidak. Kenapa demikian? Karena dia ibadah yang terpisah-pisah. Ya, maka niat ketika kita melaksanakan Ramadan, puasa itu adalah setiap malam. Ya, ini di antara perbedaan niat gitu. Jadi dia harus tabyid pada malam hari. Ya, kemudian juga dia harus ta'yin, ya, ditentukan ini adalah puasa wajib. Kemudian juga yang ketiga dia harus tikrar. Ya, dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah durasi untuk kita bisa menahan ya di bulan Ramadan. Ya, ini sangat berbeda dengan para sahabat dahulunya. Di awal-awal Ramadan diwajibkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, karena mereka dahulunya kalau sudah berbuka, ya ini pada awal Ramadan disyariatkan ya. Kalau mereka sudah berbuka atau sudah masuk waktu berbuka, kemudian mereka makan ataupun belum makan, kemudian mereka tertidur. Nah, setelah mereka bangun nanti, itu mereka tidak boleh lagi untuk makan dan minum dan mendekati istrinya. Ya, sampai nanti keesokan harinya. Nah, begitu dahulu pada awalnya. Jadi kalau kita sentuhkan kepada diri kita, kalau sudah masuk waktu berbuka, kemudian kita makan ringan sedikit, kemudian kita tertidur, itu kita tidak boleh lagi makan. Ya, artinya kita sudah
dikatakan mulai untuk menahan. Ya, makanya ada kisah yang disebutkan oleh para ulama ya, dalam Sahih Bukhari hadisnya. Sahabat Nabi SAW namanya Qais bin Sirmah al-Ansari. Beliau adalah kana sa'iman, dia berpuasa. Falamma hadar al-iftar, ketika sudah masuk waktu berpuasa, atam ra'atahu, dia datang kepada istrinya, faqala laha, dia mengatakan kepada istrinya, a'indaki ta'am, apakah engkau memiliki makanan? Karena dia mau berbuka. Qalat, maka istri mengatakan, la, walakin antaliku fa'atlubu laka, tapi aku akan keluar untuk mencari makanan untukmu. Wa kana yaumuhu ya'mal, dia pada hari itu bekerja keras. Ya. Faghalabathu aina. Nah, ketika dia menunggu istrinya tadi mencari makanan untuk dia berbuka, dia tertidur karena kelelahan dan kecapean di siang harinya. Fajat imra'atuhu, dan datang setelah itu istrinya. Ya. Falamma ra'athu qalat, ketika dia melihat suami dalam keadaan tertidur, ya, Qais bin Sirmah al-Ansari ini dalam keadaan tertidur, dia mengatakan khaibatun lak, rugilah engkau. Karena dia sudah tertidur, maka dia tidak lagi boleh untuk makan dan minum, walaupun dia belum berbuka sebelumnya. Maka dia sudah mulai menahan. Nah, falamman tasafan nahar, nah keesokan harinya, ya, di pertengahan hari, di siang hari, ghusya alaihi, dia pingsan. Karena dia bekerja seperti biasa. Tentu kalau kita bekerja, kita membutuhkan kepada tenaga. Dan nutrisi untuk tenaga kita adalah makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Ini dia tidak makan dan minum 2 hari. Dan wajar dia pingsan. Fadzakara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat. Disebutkan kepada Nabi tentang kisah itu, maka fanazalat hadil ayat, turun ayat dalam surah Al-Baqarah ini. Wa hilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makanlah dan minumlah sehingga jelas oleh kalian al khaytul abyad minal khayt, itu adalah fajar, minal khaytil aswad minal fajr, daripada malam. Jadi kalau sudah tampak pagi dengan berkumandangnya adzan subuh, maka berhentilah makan. Itulah selesainya kita makan dan kita mulai menahan. Nah, setelah turunnya ayat ini, maka dihapus yang tadi. Jadi kalaupun tertidur tidak ada masalah, masih tetap boleh makan, masih tetap boleh minum, masih tetap boleh untuk mendekati istri. Nah, itu yang kita rasakan sekarang para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kalau seandainya ini tidak dihapus dan kita merasakan seperti ini, artinya ketika kita datang waktu berbuka, kemudian kalau kita tertidur saja kita tidak boleh makan lagi, itu berat. Ya, nah hal-hal seperti ini harus kita ketahui. Oleh karenanya ada durasi untuk kita bisa menahan gitu. Mulai daripada terbitnya fajar ketika azan subuh berkumandang, sampai nanti terbenamnya matahari ketika azan maghrib berkumandang. Ya, makanya sebagian salah memahami tentang masalah kalau kita makan sahur contohnya, ya, kemudian kita masih dalam keadaan memegang air, atau kita sedang menyuap makanan, tiba-tiba azan berkumandang, ini kita harus meletakkan tangan kita, tidak boleh makan minum atau bagaimana. Nah, sebagian mengatakan masih boleh, ya. Dalam hadis Nabi juga mengatakan idza sami'a ahadukum nida wal ina'u fi yadihi, Nabi mengatakan fala yadahu hatta yaqdi hajatahu. Ini sebenarnya hadis ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk orang-orang yang rukhsah, diberikan keringanan bagi orang-orang yang ada uzur gitu, yang dia terlambat bangun, kemudian dia tidak tahu pasti kapan azan subuh berkumandang sehingga dia mengejar waktu untuk makan dan minum, tiba-tiba ketika dia asik makan dan minum azan subuh berkumandang. Nah, orang seperti ini, ya, ini merupakan hal yang diperbolehkan bagi dia untuk melanjutkan hajatnya. Dia boleh makan dan minum ala kadarnya gitu. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada hukum asal, kalau kita tidak dalam keadaan seperti itu, maka kita tidak boleh makan dan minum lagi. Berhentinya adalah ketika azan itu. Jadi kalau sudah azan, tidak ada lagi.
Ya, sebagian kadang-kadang saking pintarnya gitu ya, karena melihat oh ini waktu azan subuh yang paling lama, dia cari masjid yang paling lama gitu, sehingga dia tetap makan dan minum, bahkan tetap makan dan minum walaupun azan sudah berkumandang. Nah, ini kan tidak benar gitu. Ya, nah dalam hal seperti ini kita harus memahami gitu, perlu kepada ilmu gitu. Ya, jadi kembalikan kepada hukum asalnya. Jangan lihat kepada hadis yang menggambarkan tentang seseorang yang punya uzur. Kalau punya uzur lain pembicaraannya. Makanya kita kembalikan ke hukum asalnya. Ya. Dan juga pentingnya kita berilmu ya. Kalau kita perhatikan di Ramadan ini ada yang perkara yang membatalkan, ada dua dia. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa, sahnya puasa, kemudian yang kedua adalah yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan sah atau tidaknya puasa ada tiga. Ya, yang pertama adalah makan, minum, dan menyetubuhi istri di siang hari. Ini tiga, sepakat ulama mengatakan kalau dilakukan itu akan membatalkan puasa. Tapi ini dilakukan dengan kesadaran. Ya, artinya kalau tidak sadar maka tidak mengapa gitu. Mungkin karena dia lupa, mungkin karena dia tidak tahu sekarang bulan Ramadan, sehingga ketika dia pulang kerja, dia capek, dia haus, dia langsung minum. Nah, orang yang lupa seperti ini tidak akan membatalkan puasa. Yang membatalkan puasanya adalah kalau dia melakukan dengan penuh kesadaran dan unsur kesengajaan. Makanya setiap hal-hal yang sama hukumnya dengan makan dan minum itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau hukumnya tidak seperti itu, dia bukan makan dan minum, sekalipun masuk ke rongga kita, tidak ada masalah. Makanya seperti infus itu jelas membatalkan puasa. Karena kan posisi infus itu adalah dia menggantikan makan dan minum. Makanya kalau kita sakit, kita nak makan dan minum, kita akan diinfus. Tapi seperti obat tetesan mata, itu tidak ada masalah. Tetesan telinga itu tidak ada masalah. Karena apa? Dia bukan nutrisi. Ya. Jadi makan dan minum dan hal-hal yang posisinya adalah untuk makan dan minum, itu yang dilarang karena dia akan membatalkan puasa. Nah, ada juga yang membatalkan pahala puasa. Inilah ya perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, dia tidak akan membatalkan sahnya puasa, tetap sah puasanya. Ya, tetapi dia akan mengurangkan, bahkan bisa jadi akan menghilangkan pahala puasanya. Ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sangat banyak versinya. Nabi mengatakan, "Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash." Banyak daripada orang-orang berpuasa yang dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja daripada puasanya. Kenapa demikian? Karena dia tidak menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat itu menghapus pahala puasanya. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perbuatan, perkataan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak butuh kepada ketika dia menahan lapar dan dahaganya. Nah, kalau kita perhatikan daripada dua ini, perkara yang batalkan puasa dengan perkara yang batalkan pahala puasa, kita sebenarnya lebih cenderung kepada yang pertama. Kita sangat menjaganya gitu. Sampai-sampai kita menelan liur pun kita tidak mau. Kenapa? Oh, ini batalkan puasa nih. Padahal enggak gitu. Saking menjaganya. Tapi mirisnya kita tidak menjaga daripada yang kedua. Kita tidak menjaga diri kita daripada terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kita masih melakukan dosa mata dengan melihat perkara-perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih melakukan dosa lisan, ya, menghina, mencaci, menghibah pada di bulan Ramadan. Ya, kita kurang menjaganya gitu. Karena mungkin kita tidak terlalu memperhatikannya atau kita tidak punya ilmu tentang masalah itu. Tapi kalau tentang masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa, kita sangat menjaganya gitu. Ya, tapi kalau yang kedua ini jarang orang yang perhatian kepadanya. Seharusnya kita memperhatikan kedua-duanya, dan perhatian kita kepada yang kedua itu lebih sebenarnya, karena kalau menjaga makan dan minum mungkin kita sudah pernah ya tidak makan dan minum di puasa-puasa sunat sebelumnya. Tapi kalau perbuatan dosa dan maksiat ini hal yang susah gitu. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita melakukan dosa. Yang parahnya adalah
kita tidak merasa salah gitu. Kita tidak merasa melakukan sebuah perbuatan dosa, padahal itu jelas adalah perbuatan dosa. Nah, ilmu-ilmu seperti ini itu harus kita ketahui sehingga kita tahu prioritas kita dalam beramal ini apa. Memang banyak amalan-amalan dianjurkan bulan Ramadan, tapi ada prioritasnya. Yang pasti adalah kita harus menjaga amalan-amalan wajib. Seperti sholat tepat waktu, sholat di masjid berjemaah bagi laki-laki yang mampu. Kemudian juga puasa harus kita perhatikan. Kita berusaha untuk berpuasa sesempurna mungkin. Menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Setelahnya baru kita nanti benahi amalan-amalan sunat kita, seperti sholat tarawih, sholat malam, ya, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita punya ilmu tentang masalah itu, kita punya prioritas gitu. Apa amalan yang harus lebih kita prioritaskan di bulan Ramadan ini. Ya, karena kalau kita tidak punya skala prioritas, maka kita akan beramal terkesannya asal-asalan gitu. Ya, padahal ada hal-hal yang harus kita kejar gitu. Contoh, mungkin sebagian orang lebih menjaga untuk sholat tarawih berjamaah di masjid, tapi tidak sholat berjamaah gitu. Ya, mungkin ketika sholat maghrib, karena mungkin dia terlambat, dia katakan, nanti ajalah sholat tarawih, kan berjamaah juga. Atau sholat isya, nanti ajalah sekalian tarawih. Padahal sholat isya, maghrib dan isya itu adalah sholat wajib. Sedangkan sholat tarawih hukumnya sunat. Seharusnya kita lebih menjaga yang wajib berbanding yang sunat. Ya, gitu. Ya, ini diantara fikih yang harus kita pahami sehingga kita punya gambaran-gambaran apa yang harus kita kejar di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Baik, mungkin ini untuk bekal sedikit daripada saya pribadi, untuk saya pribadi dan kita semua dalam menyambut Ramadan ini. 4 yang kita sampaikan di pertemuan yang singkat ini. Pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubat, membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian yang keempat yang kita sampaikan adalah berusaha tafaqquh fiddin. Ya, membekali diri kita dengan ilmu. Jangan nanti ya sudah pertengahan Ramadan baru kita belajar tentang masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu sudah terlambat gitu. Ya, seharusnya ini kita siapkan jauh-jauh hari sehingga ketika kita akan menjalaninya kita tahu itu, oh ini seperti ini dia. Ternyata ketika ada imsakiyah yang disampaikan itu kita masih boleh makan sebenarnya, karena ukurannya adalah ketika azan maghrib, azan subuh berkumandang, bukan masalah imsakiyahnya. Itu hanya ihtiyat saja, ya, lebih bersikap berhati-hati agar kita tidak makan dan minum. Makanya kita stop makanan minum 10 atau 15 menit sebelum azan. Tapi sebenarnya kita masih boleh gitu, karena ukurannya adalah ketika azan subuh berkumandang. Baik, mungkin ini semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan, memanjangkan umur kita dan mempertemukan kita dengan Ramadan. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan inayahnya untuk kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Demikian, wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun berada. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang masuk, tapi waktu kita tinggal kurang lebih 2 menit lagi untuk memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar. Jadi untuk Abu Hanifah di Tarai dan kaum muslimin muslimah yang lainnya, mohon maaf kita akan terkait dengan ini Ustaz, penentuan 1 Ramadan. Dan apa hukumnya seseorang yang berbekam dalam keadaan berpuasa. Tapi mungkin bisa dijawab sedikit Ustaz dan sekaligus ikhtitam atau penutup. Tafadhal masykur ya Ustaz. Baik. Untuk penentuan Ramadan ini adalah ranahnya pemerintah, maka kita harus mengikuti pemerintah. Di dalam hadis ada 2. Yang pertama adalah dengan melihat hilal, ya, dengan masuknya hilal Ramadan. Kemudian yang kedua dengan menggenapkannya Sya'ban menjadi 30. Ini kaidahnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk ikut kepada pemerintah, karena ini adalah ranahnya pemerintah gitu. Jadi kapan pemerintah menentukan, di situ awalnya kita berpuasa.
Nah, untuk bekam, kalau seandainya bekam itu mengeluarkan darah itu berdampak kepada diri kita, maka sebaiknya kita tidak melakukan. Tapi kalau seandainya kita biasa melakukannya tidak berdampak, maka tidak ada masalah. Ya, jadi kembalikan kepada kondisi masing-masing. Maksudnya adalah kalau kita tidak biasa kemudian kita berbekam di Ramadan berdampak kepada kita lemah dan membatalkan puasa, sebaiknya jangan. Tapi kalau tidak ada masalah. Ya, karena dia bukan membatalkan puasa. Begitu demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Kita cukupkan, mohon maaf untuk penanya yang lainnya dan untuk Abu Hanifah di Tarai dan kita semuanya. Kita langsung putarkan saja. Ya, azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah beliau akan mengisi kajian-kajian di bulan Ramadan juga. Taib kaum muslimah untuk bekal-bekal di menuju bulan Ramadan ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kaum muslimah selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar bagi kaum muslimah yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Wa anaqallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.